Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athaillah Azizul Hamidi dari kelas HKI yang akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan pada mata kuliah Ulumul Hadis. Pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasinya yang menurut adat tidak mungkin mereka berbuat dusta dan mereka meriwayatkannya secara indrawi dan memberikan ilmu yaqin. Syarat-syarat hadis mutawatir: yang pertama, pemberitaan yang disampaikan oleh para perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya, berita yang disampaikan itu didapatkan langsung dari pendengaran ataupun penglihatan perawi itu sendiri. Yang kedua, jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat bohong. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara perawi dalam tabaqah atau lapisan pertama dengan jumlah perawi dalam tabaqah berikutnya. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir labzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir labzi, hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan redaksi atau lafaz dan makna yang sama. Sedangkan hadis mutawatir maknawi yaitu hadis mutawatir yang susunan redaksi atau lafaznya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lainnya, tetapi prinsip maknanya sama. Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir atau bisa disebut sebagai selain hadis mutawatir, maka berarti ia hadis ahad. Hadis ahad masyhur, yaitu hadis yang pada tiap tingkatan perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih, tapi masih di bawah batas mutawatir. Yang pertama, masyhur istilah, yaitu hadis masyhur secara istilah seperti yang telah didefinisikan sebelumnya dinamakan juga sebagai hadis mustafid. Yang kedua, masyhur ghairu istilah, hadis-hadis yang populer di kalangan masyarakat umum dan tersebar luas tanpa syarat-syarat dan definisi tertentu. Hadis ahad aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Hadis ahad gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi. Nah, hadis ahad gharib ini dibagi yang pertama, gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali dari seorang sahabat. Maksudnya adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, gharib nisbi, yaitu hadis yang perawinya menerima hadis dari seorang perawi tertentu. Hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Nah, ada muqayyad al thiqah, yaitu hadis yang sanadnya 1 atau lebih, tapi di salah satu tingkatan sanad selain tingkatan sanad yang pertama hanya ada 1 rijal yang thiqah. Selanjutnya muqayyad bil al-balad, yaitu hadis yang sanadnya 1 atau lebih dari 1 tetapi ada periwayat tertentu yang hanya sendirian menerima hadis dari syekh tertentu. Selanjutnya muqayyad bil al-rawi, hadis yang diriwayatkan oleh 1 sanad atau lebih tetapi hanya di suatu kota tertentu. Selanjutnya hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, tidak syadz dan tidak berillat. Syarat-syaratnya yang pertama, sanadnya bersambung.
Yang kedua, para perawinya bersifat adil. Yang ketiga, para perawinya bersifat dhabit. Dan yang keempat, matannya tidak syadz. Dan yang kelima, matannya tidak berillat. Hadis sahih li zatihi, yaitu suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir diceritakan oleh orang-orang yang adil, dhabit yang sempurna, serta tidak ada syadz dan illat yang tercela. Sahih li ghairihi, yaitu hadis yang belum mencapai kualitas sahih. Selanjutnya, hadis hasan. Hadis hasan yaitu apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir sanad dengan tidak syadz dan tidak pula cacat. Nah, hadis hasan ini dibagi lagi, yaitu yang pertama hasan li zatihi, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dhabit meskipun tidak sempurna dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan atau syadz dan cacat yang merusak hadis. Selanjutnya, hadis li ghairihi, hadis yang sanadnya ada perawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang kesesuaian dengan maknanya. Selanjutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis lemah. Apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercangkup atau terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Sebab-sebab kedhaifan hadis. Yang pertama, adanya sebab terputusnya sanad. Maka muncul yang pertama hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terlepas atau bebas tanpa ada ikatan hadis yang gugur sanadnya di kalangan tabi'in. Selanjutnya ada hadis munqati, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, dimanapun tempatnya, dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Selanjutnya ada hadis mudha, yaitu hadis yang gugur dua orang perawinya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau para perawi lainnya. Terus yang keempat ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu rawi atau lebih yang gugur secara berurutan. Dan terakhir ada hadis mudallas. Hadis mudallas yaitu menyamarkan aib atau cacat seorang rawi di dalam isnadnya dan menampakkan kebaikan rawi di dalam isnadnya. Sebab-sebab cacatnya rawi ada dua hal. Yang pertama, cacat dalam keadalah, yaitu yang disebabkan karena ketidakadilan. Yang pertama hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, dan yang ketiga hadis majhul. Sebab yang kedua yaitu cacat dalam qadabitannya, yaitu kuatnya hafalan periwayatan dalam meriwayatkan hadis. Nah, diantaranya ada hadis mungkar, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis mudtarib, hadis muharrak, hadis musahhaf, dan hadis syadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.